Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang berdiskusi smart governance, di mana smart governance itu adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan komunikatif, terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Gimana teman-teman, apakah ada contoh dari smart governance? Izin masuk ya Mas ya. Kalau menurut saya nih untuk yang smart governance ini ya emang saya setuju sih dengan adanya smart governance dengan pengembangan teknologi IT atau ya berbasis IT. Jadi misalkan contoh gitu, kita kan sering kayak zaman dahulu kala itu kayak misal bayar pajak kendaraan bermotor aja kita harus ke Samsat, antri dan lain sebagainya macamnya. Terus dengan adanya smart governance ini pengembangan dilakukan gitu. Jadi mulai saat ini itu udah mulai ada yang berbasis bayar pajak kendaraan bermotor dengan online gitu. Jadi kita nggak usah perlu antri, kita nggak usah datang harus lebih awal ke sana. Jadi dengan kita di rumah aja kita udah bisa melakukan pembayaran pajak tersebut. Jadi itu salah satu kayak manfaat banget gitu. Jadi dari smart governance itu. Menurut saya sih seperti itu sih Mas. Mungkin salah satu contoh aja sih dari smart governance. Mungkin dari yang lainnya tuh Berarti gimana? ya perlu ya melakukan smart governance itu di daerah tersebut Iya. supaya tidak ada keantrian misalkan di Samsat untuk mengurus surat-surat atau pajak misalkan itu kan. Iya, benar Mas. Ya, untuk kayak Mas Yoga, pendapatnya gimana? Ya izin masuk Mas Farid. Menurut pendapat saya juga sangat setuju apabila kita mewujudkan smart governance, apalagi saat ini kan namanya teknologi informasi itu kan sudah seperti menjamur di masyarakat kan. Tidak ada masyarakat yang nggak punya HP, itu hampir tidak ada. Jadi hampir semua punya HP, punya smartphone, dan dalam hal pengurusan, dalam hal pelayanan itu kalau masih menggunakan harus datang ke kantornya, harus pakai berkas, itu kan udah nggak zamannya gitu kan, karena sekarang sudah bisa Betul. online. Jadi saya setuju lah, harusnya emang diterapkan itu, kita wujudkan itu. Ada Mas Yoga punya contoh atau ada masukan? Izin masuk, untuk contoh mungkin seperti di kantor saya, yaitu di kantor pencarian pertolongan Natuna. Itu saat ini kita punya di Natuna ini ada aplikasi khusus di Natuna, aplikasi e-commerce namanya Natuna Mart. Jadi di situ kita bisa belanja, kita bisa pesan ojek online, kita bisa lain-lain pembayaran itu juga bisa di situ. Itu mungkin salah satu Berarti contohnya. perubahan di kota Natuna tuh seperti di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu ya Mas ya. Iya Jadi Mas. biar Jadi nggak meningkat. ketinggalan Ya, teknologi, canggihan teknologi saat ini Mas ya. betul Mas. Untuk Mas Rilo ada pendapat atau ada masukan? Siap, izin kita menambahkan aja. Untuk smart government ini seharusnya emang harus kita harus untuk mengikuti zaman, karena kan sekarang zamannya semuanya serba teknologi, harus nggak bisa lepas dari teknologi. Contohnya barang elektronik lah, sekarang apapun aja menggunakan elektronik semua. Kalau saya dari contoh pengambilan smart government ini di Jawa Timur nih, dari pihak kepolisian. Contoh di Jawa Timur itu sekarang
ada sistem yang namanya itu kamera berjalan. Jadi sekarang itu mempermudahkan bagi seorang polisi ya. Tapi untuk saat ini masih diterapkan di kota-kota madya. Jadi tidak semua kota di Jawa Timur itu ada mobil-mobil kendaraan operasional yang ada kamera berjalan. Jadi sekarang kemajuan untuk Jawa Timur, untuk membangun Jawa Timur dari segi lalu lintas itu menurut saya sudah sangat pesat lah, signifikan. Jadi kita nggak sembarangan juga asal salah bilang orang. Ya, emang dituntut seperti itu sih sama zaman kan zaman milenial. Kurang lebihnya untuk smart government ya seperti itu. Oke, terima kasih. Sorry, kembalikan lagi pembicaraan. Berarti kayak semacam e-tilang gitu Mas ya. Kayak polisi kan misalkan tidak perlu lagi kayak di pinggir jalan melakukan penindakan terhadap kayak kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi peraturan. Ya, benar. Jadi Sekarang langsung udah nggak perlu. mengeluarkan surat tagihan ke rumah kayak gitu ya Mas ya. Ya, langsung ke nomor HP-nya bahkan. Jadi langsung di situ ditunjukkan langsung dengan bukti kesalahan pelanggaran dia dengan pasal-pasalnya, dengan gambarnya juga di dalam waktu pelanggaran itu langsung dikirim ke nomor HP dan nanti pun ada langsung dari rekening banknya dari kepolisian langsung ada membayar dendanya itu. Jadi ya serba simpel, bukan simpel ya, lebih kecangkup aja kalau di area-area kecil. Sekarang kan contoh banyak yang area kecil nggak terjangkau dengan lalu lintas yang kuat kan. Jadi jarang-jarang sekarang. Tapi kalau kota-kota yang besar dan jalan raya yang besar hasil bisa terjangkau. Maksudnya kayak gitu. Jadi kita pun juga harus kuat ya menghadapi perubahan ini dan mengikuti, menyesuaikan kondisinya. Dituntut seperti itu. Sebagai ASN yang baru kita juga harus meninggalkan budaya-budaya senior-senior kita lah yang semuanya serba masih manual. Kita sebagai yang baru ini harus mengikuti zaman dan sedikit demi sedikit merubah cara berpikir mindset senior-senior kita yang menggunakan manual. Ya, harus seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas. Sorry. Terima kasih Mas Rilo. Apakah ada pendapat masukan tentang dari Mas Rilo tadi, Mas Yoga dan Mas Imam? Ya, izin masuk ya Mas ya. Saya kira sih ya sependapat sih dengan yang dikatakan dari Mas Rilo gitu. Dengan adanya smart governance, kita tadi kita nggak perlu harus ada melakukan penindakan di jalan gitu. Jadi yang jadi permasalahan saat ini adalah kayak kendala-kendala gitu. Jadi kendala-kendala di smart governance ini masih banyak banget kayak kurangnya pemerataan gitu. Jadi masih banyak banget daerah-daerah yang mungkin belum adanya smart governance sebenarnya. Jadi kayak masih menggunakan teknologi yang lama gitu, belum yang terbaru yang mungkin sudah ada di kota-kota gitu. Jadi kayak masih banyak banget kota-kota yang mungkin perkembangannya itu sangat dibilang bisa dikatakan kurang maju lah, seperti itu. Seperti itu Mas Farid. Izin Mas Farid untuk audionya mati. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Imam. Mas Yoga, apakah ada tambahan? Dari saya sendiri, saya rasa cukup Mas, karena menurut saya juga untuk smart governance ini memang dengan adanya smart governance kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi juga di sisi lain kita seperti yang disampaikan Mas Lula tadi, tapi di sisi lain kita juga harus mengatasi permasalahannya, yaitu penyebaran
pemerataan teknologi yang di daerah-daerah terpencil ini kan masih susah. Maka itu yang jadi rintangan-rintangan harus diselesaikan, jadi PR-nya dulu sebelum bisa mewujudkan smart governance untuk di Indonesia ini. Ini sedikit tambahan sedikit tambahan di smart governance. Jadi emang kita dituntut berubah ke zaman sekarang, tapi pasti tidak lepas dari resiko ya, Mas. Pasti semuanya itu ada resikonya. Dan kita sebagai seorang yang baru masuk ke dunia ASN itu banyak yang tinggalkan senior-senior kita, itu resiko yang besar. Tugas kita ya seperti ini nih, kita membenahi resiko-resikonya, mencari jalan pintasnya, mencari solusinya, supaya nantinya berjalan apa yang diharapkan visi misinya negara, pemerataan contohnya, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau seperti adanya smart government. Pemikiran kita pun juga jangan pelit terhadap wilayah yang kecil ya, yang masih bilangnya masih dalam ini banget, masih belum mengetahui dunia luas sih, kitanya lupa ya, seperti kayak gitulah. Kita harus bisa menyebarluaskan kepada masyarakat yang masih ini menganggapnya itu masih buta dengan smart government, dan pendekatan kita pun juga harus baik. Ada lingkungan yang belum bisa menyesuaikan pemikiran kita, pelan-pelan, jadi nggak harus frontal. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup tentang diskusi pada hari ini? Atau udah mau tambahin lagi? Saya rasa cukup sih Mas, dengan tadi kan udah banyak banget nih penjelasan-penjelasan, mungkin dari contoh, kemudian kendala-kendalanya, terus bagaimana caranya kita nanti untuk mengatasi masalah kendala-kendala nantinya. Saya rasa sih sudah cukup gitu. Jadi mungkin bisa disukupkan untuk diskusi kali ini, atau mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin kalau memang ada tambahan silakan dinyatakan gitu. Seperti itu Mas Farid. Oke, berarti intinya itu kita harus melakukan perubahan, kayak mengikuti kota-kota yang sudah maju melakukan smart government di daerah kita sendiri maupun di tempat daerah kita bekerja gitu ya. Oke lah, sekian cukup sampai di sini tentang kita pembahasan smart government. Semoga di pertemuan ini kita bisa mewujudkan apa yang ada di smart government. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.